Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bertemu lagi ya dengan Bapak, terutama pengajaran atau tentang pembelajaran bahasa Indonesia. Tapi kali ini Bapak sengaja mungkin tidak akan membahas materi, tapi yang akan Bapak bahas mengenai bagaimana cara belajar yang efektif, cara belajar yang efisien, yang tepat. Jadi belajar sedikit tapi tepat. Tapi kamu ada yang belajar lama membaca tapi tidak masuk. Nah, bagaimana caranya? Ada beberapa hal yang memang sudah Bapak bahas kemarin ya. Ada pertama tetapan tujuan, ini sudah kita bahas. Kemudian ada atur jadwal, jadi jadwalnya diatur. Kemudian suasananya seperti apa, ya, dan membuat ringkasan. Yang belum kita bahas, yang antaranya dua lagi. Pertama, memahami pembelajaran, dan yang terakhir adalah selalu dilakukan berulang sesuai jadwal di atas. Perhatikan bagaimana cara pembelajaran yang baik. Tadi bukan dihafalkan. Ketika dihafalkan pasti akan lupa. Tapi ketika kamu ingin memahami suatu pembelajaran, contoh, umpamanya kita memahami tentang surat. Oh, surat itu seperti apa sih? Surat lamaran kerja. Oh, surat lamaran kerja ini begini, sistematikanya begini, ya, isinya begini. Kamu pahami terus. Bukan surat lamaran kerja adalah ini, bukan seperti itu. Ya, akan tetapi dipahami. Ini lebih tepat. Ya, apalagi tadi yang suasana belajarnya bagus, gimana membuat ringkasan-ringkasan itu. Jadi bukan dihafalkan, ya, yang besok mungkin lupa, tetapi harus dipahami. Yang bagaimana? Ya, bagaimana Pak cara memahaminya? Ya pahami. Contoh, umpamanya pembelajaran matematika, kamu belajar pecahan. Pernah kan belajar pecahan? Yang guru matematika, ketika belajar pecahan, ya pahami bagaimana sih cara menjumlahkan pecahan, cara mengalikan. Contoh, mungkin samakan dulu penyebutnya, tidak langsung pecahan itu langsung disamakan, dijumlahkan, tapi penyebutnya tidak dipikirkan sama kamu, berarti belum paham. Tapi kalau tahu cara memahaminya, sampai kapanpun tidak akan lupa. Matematika itu gampang, Bapak. Asal tahu kamu caranya, gampang semua pelajaran. Tapi kalau tidak tahu caranya, susah. Ya. Kamu mau pelajari apa aja? Contoh, di rumah suka menggoreng jengkol? Suka. Sudah suka. Ada yang suka menggoreng jengkol. Bagaimana cara menggoreng jengkol? Ada yang tidak tahu caranya? Apapun yang menggoreng jengkol, potong-potong, Bapak masukin, Bapak pikir bumbunya bumbu apa? Udah gosong itu jengkol. Jawabnya kamu sudah tahu. Bagaimana caranya menggoreng jengkol itu? Ya? Sudah siapkan bumbunya, ini udah masuk. Tapi yang tidak tahu bisa aja. Itu karena tidak paham. Sudah paham? Ya, makanya belajar juga sama. Belajar. Masuk kamu ke ruangan tertentu, ke ruangan belajar atau tempat yang ini. Jangan belajar sambil makan, sambil lihat TikTok dan sebagainya. Tidak seperti itu. Cobalah cari keningan dulu. Jangan diganggu oleh siapapun. Ya. Jangan diganggu oleh siapapun. Kamu fokus selama 30 menit sampai 40 menit. Baca, pahami, berulang, bikin ringkasan, selesai. Selalu lakukan berulang. Setiap kamu umpamanya 7.30 belajar lagi. Ya. Jangan belajar minggu ini, nanti 10 minggu ke depan baru belajar lagi. Itu bukan belajar, itu Bapak. Itu pembodohan, kebodohan kamu nanti. Karena di dunia ini tidak ada orang yang bodoh, tapi orang yang malas. Ada. Kamu jangan merasa, oh teman saya pandai, teman saya ini mah nilainya 9, kok saya dapat 3? Karena kamu nggak mau belajar. Kamu aja kan kemarin ada latihan kegiatan belajar ini belajar. Bapak yakin yang pandai bisa kamu? Kamu belajar. Tidak belajar tidak mungkin.
tidak ada orang kelihatan langkah-langkah jadi profesor, ya. Juga sekarang udah berapa tahun belajar dari SD? 3, 6 tambah 3, 9. Udah mau 12 tahun. 12 tahun. Kata kamu, saya bisa apa 12 tahun, Pak? Belajar. Ya tidak terasa. Tapi kamu udah pandai kan? Udah bisa baca, udah bisa data, udah bisa matematika ini. Tidak terasa. Ketika nanti disiplin ilmu ini digunakan, yang mau bekerja sudah siap. Apalagi yang mau kuliah perguruan tinggi, nanti ditambah lagi 4 tahun. Ada yang menjadi dokter, nanti ditambah lagi. Itu ya. Tidak ada yang susah di dunia ini. Yang membuat susah adalah kita sendiri. Ya, karena malas. Makanya tadi kata Bapak, cara belajar yang efektif itu melakukan. Selalu berulang. Jangan belajar, jangan ketika ada tugas baru belajar. Jangan ketika ada tugas baru belajar. Tiap hari 7.30 saya harus masuk ruang belajar, kamar belajar saya, atau tempat belajar saya. Belajar 30 menit tidak usah lama, atau 40 menit. Nah, ini besok ini besok bakal belajar ini ya. Novel sejarah umpamanya, wah pasti kesini. Lihat di Google, cari-cari yang lain di Google, kamu lihat di Google, enak. Tapi kalau hanya buka TikTok orang ini, waduh, tidak ada ceritanya ya. Ya, paham? Di kelas 12 ini mungkin tinggal sedikit lagi waktu, ya, jangan disia-siakan. Coba belajar yang baik, ya. Bapak berdoa mudah-mudahan kamu menjadi anak yang pandai semuanya, ya. Menjadi anak yang berguna. Nanti lulus pun bisa memanfaatkan semuanya, bisa menggunakan ilmunya dan berkah serta kamu bisa menghasilkan yang kamu impikan. Ya, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga semuanya sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.